Selamat pagi semuanya. Saya Nurhayati Sitinjak dengan NIM 221F 10100, Prodi PLB, mata kuliah Pendidikan Anak Lamban Belajar. Dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri tentang film yang berjudul I Am Sam, yang dimana film ini menceritakan seorang ayah yang memiliki keterbatasan EQ 70 ke bawah atau sama dengan lamban berpikir. Jadi di dalam film tersebut seorang ayah yang sudah seorang pria yang sudah dewasa namun masih berpikiran seperti layaknya anak umur 7 tahun, dimana pria ini seorang pengidap atau seorang yang lamban dalam berpikir, akan tetapi dia mampu untuk mendidik satu-satunya putrinya yang dari kecil, dan dia mampu memberikan kasih sayang dan cinta untuk anaknya tersebut. Kisah ini dirilis pada tahun 2001 yang disutradarai oleh seorang aktor dari Amerika, dan film ini juga sudah banyak meraih penghargaan. Kisah ini ada seorang pria yang sudah dewasa. Dia sedang bekerja di sebuah toko Starbucks di Amerika. Pria tersebut memiliki keterbatasan atau seorang disabilitas dalam EQ-nya. Dia memiliki EQ 70 ke bawah, dan dia bersifat seperti layaknya kanak-kanak berusia 7 tahun. Namun pria ini di dalam pekerjaannya dia adalah seorang pria yang ramah, dan juga dia baik dan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan di toko Starbucks tersebut. Lalu dia menikah dengan seorang wanita yang dimana wanita tersebut tidak bisa menerima keberadaan pria tersebut. Pria tersebut bernama Sam, dan film ini berjudul I Am Sam. Sam seorang pria yang memiliki disabilitas lamban dalam berpikir, dan juga dia tidak sama seperti pria dewasa umumnya, yang dimana dia memiliki keterbatasan di dalam berpikir, dan dia bertingkah laku seperti
layaknya anak-anak. Akan tetapi dia mampu dan bisa bekerja untuk menjadi pelayan di sebuah toko Starbucks, dan atasannya memberikan di mana atasan dari toko Starbucks tersebut sangat menerima baik Sam di toko itu untuk bekerja. Pada satu hari, atasannya berkata kepada Sam, ketika Sam bekerja, atasannya datang menemui Sam dan mengabarkan bahwa istrinya akan melahirkan seorang bayi. Lalu dia berlari dan menemui istrinya di rumah sakit. Tapi ketika Sam memegang tangan istrinya dan menguatkan istrinya, istrinya menolak genggaman dari Sam. Akan tetapi Sam tidak menjadi bersedih dan marah. Dia tetap ceria, dia tetap menjaga istrinya dengan baik sampai kelahiran bayinya tiba. Pada akhirnya dia memiliki seorang bayi, dan disinilah kisah menyedihkan terjadi, di mana ketika istrinya sudah selesai melahirkan, akhirnya mereka pulang dengan menggunakan bus. Sam tampak ceria dan bahagia, namun dia tidak mengetahui bahwa istrinya akan membohonginya dan akan kabur, meninggalkannya seorang diri untuk merawat putrinya tersebut. Lalu ketika sedang menunggu bus, akhirnya Sam pulang membawa bayinya seorang diri dengan pengetahuan yang tidak dia punya bagaimana akan membesarkan anak tersebut, di mana istrinya sudah pergi kabur meninggalkannya sendiri. Lalu dia kembali ke apartemen yang dia tinggali bersama putrinya, dan dia memberi nama putrinya itu Lucy. Setiap hari, awalnya dia ketika merawat Lucy, dia pada satu malam Lucy menangis dan ternyata dia harus mengganti popok Lucy, dan dia tidak paham bagaimana cara merawat bayi. Akhirnya dia menyematkan dengan menggunakan kancing peniti pada popoknya. Akhirnya keesokan harinya popok itu basah dan harus diganti. Akhirnya dia pergi untuk membeli popok baru, dan setiap malam akhirnya Sam sangat tidak bisa tidur, dan ini mengganggu istirahatnya karena setiap malam dia harus terbangun dengan tangisan Lucy yang masih bayi. Dia memberikan susu dan dia mencintai dan menyayangi Lucy. Dia bisa, dengan keterbatasannya yang dia miliki, dia mampu merawat dan membesarkan Lucy seorang diri tanpa seorang ibu. Akhirnya satu ketika seorang tetangganya mendengarkan tangisan bayi dan dia menelpon Sam dan bertanya di mana ibu bayi tersebut. Akhirnya Sam menceritakan bahwa ibunya kabur dan meninggalkan dirinya dan Lucy hanya berdua. Akhirnya dengan rasa iba,
tetangganya tersebut yang bernama Annie akhirnya bersedia untuk mengajari Sam bagaimana merawat seorang bayi. Dan akhirnya Sam membawa Lucy ke rumah Annie, dan di sanalah Annie mengajari Sam bagaimana caranya mengganti popok bayi, bagaimana merawat bayi. Dan akhirnya dengan bahagia Sam merawat Lucy. Masalah-masalah ini tidak hanya sampai di situ, namun seiring bertumbuh kembangnya Lucy, Sam menyadari bahwa tidak mungkin Sam bisa atau mampu mengajari Lucy membaca, dan Sam khawatir dia tidak bisa memberikan Sam khawatir tidak bisa membimbing Lucy, mengajari Lucy sebagaimana anak-anak pada umumnya, karena dia pun sangat ada saatnya dia tidak bisa membaca kata-kata, atau dia juga kesulitan membaca kata-kata tertentu. Lalu dia tidak putus asa, dia tetap merawat Lucy, dan akhirnya dia bercerita kepada teman-temannya, yang dimana teman-temannya tersebut juga adalah sama seperti dirinya, sama-sama disabilitas juga. Dia menceritakan kepada teman-temannya, dan akhirnya keesokan harinya dimana Sam bersama teman-temannya dan Lucy pergi ke sebuah toko untuk membeli sepatu sekolah, karena Lucy akan masuk ke sekolah. Disinilah lagi-lagi permasalahannya, dimana mereka seperti anak kecil memilih sepatu sekolah untuk Lucy. Lucy hanya diam dan tidak mengerti bagaimana ayahnya ini sebenarnya. Tapi Lucy tidak malu memiliki ayah seperti Sam. Dia bahagia, dia menyayangi Sam, dan akhirnya mereka pun memilih sepatu untuk Lucy. Akan tetapi Sam kekurangan uang. Penjaga toko ini kebingungan melihat tingkah laku dari Sam dan teman-temannya, karena mereka bertingkah laku seperti anak kecil berusia 7 tahun. Akhirnya karena Sam kekurangan uang untuk membayar sepatu tersebut, akhirnya teman-temannya turut membantu, yang walaupun teman-temannya juga membantu dengan uang yang boleh dikatakan receh, tapi mereka tidak malu dan akhirnya memberikan uang tersebut untuk menambahi uang membeli sepatu dari Lucy. Akhirnya mereka pulang, dan harusnya Lucy ditemani orang tua ketika masuk ke sekolah, namun berbeda dengan Lucy. Lucy tidaklah ditemani orang tua karena Sam harus bekerja di toko Starbucks di mana tempat ia bekerja. Dan akhirnya Lucy membawa satu temannya ke rumah dan melihat tingkah laku dari ayah Lucy. Akhirnya dia seperti mengejek Sam, dan teman Lucy ini mentertawakan Sam, dan ini membuat hati Lucy sedih. Namun dia tidak menunjukkan hal itu kepada ayahnya. Lalu ketika Lucy tidur, Sam membacakan buku untuk Lucy, yang dimana buku tersebut adalah buku yang sering dibaca Sam. Dan Sam sangat bahagia, dan Lucy juga sangat bahagia memiliki ayah seperti Sam.
Lalu ketika keesokan harinya, Sam pergi bekerja ke toko Starbucks tempat dia bekerja sehari-hari, dan akhirnya Lucy kembali dari sekolah dan bermain dengan Sam. Lalu Sam membacakan buku. Lucy memberikan buku pelajarannya untuk dibaca Sam, akan tetapi dia kesulitan membaca kata-kata yang ada di buku Lucy. Akhirnya Lucy mengambil buku itu dan memberikan buku yang selalu dibaca Sam, karena Lucy tidak mau Sam bersedih karena dia tidak bisa membacakan buku itu untuk Lucy, maka ia mengganti dengan lalu kemudian karena Lucy tidak mau ayahnya bersedih, maka Lucy menghibur ayahnya dengan memberikan buku yang biasa dibaca Sam, dan akhirnya Sam membacakan buku itu kembali untuk Lucy. Tapi Sam lagi-lagi bersedih. Dia takut bagaimana caranya dia bisa mengajari Lucy membaca, dan akan seperti apa pertumbuhan Lucy kelak. Lucy akan sama seperti dirinya, tidak bisa membaca seperti pada umumnya. Dan akhirnya Sam berusaha bagaimana caranya untuk mengajari Lucy supaya Lucy tidak sama seperti dirinya. Dan akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya, yang dimana teman-temannya ini pun memberikan saran yang sama seperti dirinya, karena teman-temannya ini juga disabilitas yang EQ-nya 70 ke bawah, dan ya mereka memberikan saran ya seperti anak kecil. Jadi dia mendatangi Annie dan menitipkan Lucy kepada Annie ketika Sam bekerja, tetapi Annie pada awalnya menolak. Tetapi karena Annie sebelum sekolah, dia dititipkan kepada Lucy dititipkan kepada Annie, di mana akhirnya Annie menerima untuk menjaga Lucy ini, karena Lucy kata-kata yang pertama dia keluarkan adalah Annie, maka Annie pun tergerak untuk menjaga Lucy ketika Sam bekerja. Di dalam pekerjaannya Sam begitu gembira, dan masalah-masalah timbul ketika Lucy sekolah, ketika Lucy punya teman-teman dan mengetahui ayah Lucy ini berbeda dengan yang lain gitu, seperti anak-anak, dan mereka bermain. Tapi Lucy tidak pernah malu. Lucy berkata menerima ayahnya apa adanya, dan Sam sangat bahagia mendengar kata-kata itu. Dia sangat mencintai Lucy, dan akhirnya pada suatu ketika Lucy ini akan diambil, dia berbohong kepada layanan anak-anak. Dia berkata dia tinggal bersama ayah angkatnya dan tinggal di panti asuhan, dan akhirnya membuat Lucy untuk tinggal bersama orang tua asuhnya, yang dimana membuat Sam bersedih. Sam tidak rela Lucy dibawa kepada ibu asuhnya, kan, tetapi dia berusaha mencari seorang pengacara untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi
dia menemukan seorang pengacara yang handal yang bernama Rita. Disinilah Rita juga menolak bahwa dia tidak bisa menolong Sam untuk mengeluarkan dia dari masalah ini karena dia juga punya kesibukan lain. Akhirnya Sam tidak putus asa, dia kembali bekerja dan karena Rita sudah mengatakan kepada orang bahwa dia menolong kasus-kasus, menyelesaikan kasus-kasus dan tidak menerima upah apapun, akhirnya dia menemui Sam dan akhirnya bersedia menolong Sam dan menjadi pengacara Sam. Di pengadilan, Rita butuh saksi. Akhirnya Rita menemui teman-teman Sam, yang dimana teman-teman Sam ini tidak bisa membantu banyak karena menurutnya teman-teman Sam ini memberikan jawaban-jawaban yang tidak menyambung. Akhirnya Rita mendatangi Sam dan berkata dia tidak bisa banyak menolong karena kesaksian apa yang diberikan teman-temannya tidak mampu menolongnya banyak, karena kesaksian-kesaksian yang jawaban-jawaban yang mereka berikan itu tidak menyambung. Jadi membuat pengadilan kecil kemungkinan memenangkan perkara Sam ini. Akhirnya Sam tetap bekerja. Rita mendatangkan saksi lain, yaitu atasan Sam, yang dimana bersaksi bahwa Sam ini adalah seorang ayah yang baik, yang mampu mengasihi dan mencintai Lucy sebagai putrinya, dan dia selalu menyayangi Lucy dan dia bekerja dan akan dipromosikan menjadi seorang pembuat kopi, dan ini membuat senang Sam. Dan akhirnya Lucy harus tetap bersama ibu asuhnya dan memisahkan Sam dan Lucy. Tetapi Sam selalu mengunjungi Lucy, dan dimana dia membawakan kue. Dia naik bus, tetapi ketika dia pada saat naik bus, kue yang akan dia bawa untuk Lucy ketinggalan. Lalu dia turun lagi untuk mengambil kue dan bus sudah pergi meninggalkan Sam. Akhirnya dia sampai di tempat di pengadilan yang akan mempertemukannya dengan Lucy. Dan di pengadilan Rita mendatangkan kembali saksi tetangganya, yaitu Annie, yang sangat mengenal Sam ini. Akhirnya Annie mengatakan bahwa Sam ini adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, dan dia mengasuh Lucy dengan baik walaupun dia seorang diri dan memiliki disabilitas, keterbatasan sebagaimana orang yang keterbatasan, namun dia tidak masalah. Dan ini akhirnya keputusannya tetap Lucy harus ada di dalam pengasuhannya. Namun ada saatnya Lucy kabur dari rumah ibu asuhnya ini untuk menjumpai Sam, yang dimana pada saat itu Sam sudah pindah tempat tinggal ke tempat Lucy supaya ia dekat dengan rumah yang ditinggali Lucy saat ini. Akhirnya pada malam hari Lucy melompat dari jendela dan mendatangi Sam. Sam terkejut kalau Lucy bisa datang ke rumahnya. Lalu dia tertidur dan Sam menghantarkan kembali Lucy ke kamarnya. Lalu begitu sering terjadi, dan ibu asuhnya mengetahui dan akhirnya membuat teralis pada jendela kamar Lucy sehingga dia tidak bisa melompat lagi. Lalu ibu asuhnya memberikan kue, yang dimana pernah Sam mengatakan Lucy sangat suka kue, tapi Lucy tidak memakan kue itu. Dia membawa ke kamarnya, dan akhirnya ibu asuh Lucy ini memutuskan untuk mengembalikan Lucy kepada Sam. Ini membuat Sam sangat senang, dan akhirnya Sam merawat Lucy dan membesarkan Lucy.
mereka bisa bersatu kembali dan mereka sangat bahagia bisa mereka bermain. Dan Lucy ini tidak pernah malu akan keterbatasan yang dimiliki Sam. Dan akhirnya Sam menang dengan perkaranya dan akhirnya mereka bisa kembali bersatu. Dan Sam bekerja tidak lagi di Starbucks, tetapi dia bekerja di ada seperti bekerja di khusus untuk merawat anjing-anjing. Lalu dia bekerja lagi di Pizza Hut dan sebagai penggembala anjing-anjing. Dan inilah kisah seorang Sam yang memiliki lamban dalam berpikir dan bertingkah laku seperti anak berusia 7 tahun, sementara Lucy harus tinggal bersama ayahnya ini. Dan yang dikhawatirkan Sam ketika dia sudah dewasa namun berpikir sebagai anak-anak yang berusia 7 tahun, dan Lucy akan bertumbuh semakin besar 8 tahun, 13 tahun dan menjadi dewasa. Tapi kekhawatirannya itu tidak terjadi. Lucy tumbuh sebagaimana anak-anak umumnya, tidak sama seperti dirinya yang memiliki keterbatasan lamban belajar. Inilah kisah yang bisa saya jabarkan. Terima kasih.